Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai debat cawapres kedua ya. Tadi saya sudah nonton secara full tanpa jeda dari awal hingga akhir gitu ya. Tentunya saya sudah kasih skor untuk ketiga cawapres dan kita nanti bisa lihat siapa pemenang debat cawapres pada malam hari ini gitu ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin membahas mengenai penampilan tiga orang ini ya. Yang pertama, Caimin. Caimin di pertanyaan panelis itu jawabannya cukup normatif, tapi menjurus pada poin yang ditanyakan. Dan Caimin ini menunjukkan perkembangan yang bagus. Kalau debat cawapres pertama, Caimin itu lawak banget, selepet. Tapi malam ini kayaknya kok nggak ada ya selepet-selepetnya. Dan lebih bagus penampilannya dan jawabannya itu menjurus pada poin yang ditanyakan. Bagus Caimin, tapi masih terkesan normatif gitu ya. Lalu untuk Gibran, ya sesuai dengan prediksi saya tadi pagi saya membuat YouTube Short ya kan, yang membahas tentang Gibran, bahwa Gibran akan on fire di pertanyaan panelis, dan terbukti malam ini di pertanyaan panelis Gibran lebih banyak on point daripada yang lain-lain dan sangat menguasai materi gitu ya. Nah ini nggak ada komen banyak tentang Gibran ya. Di debat cawapres yang pertama Gibran luar biasa, dan hari ini di pertanyaan panelis juga luar biasa. Nah itu ya, jadi Gibran memang menguasai pertanyaan panelis ya. Di debat cawapres yang pertama pertanyaan panelis luar biasa, debat cawapres kedua pertanyaan panelis luar biasa. Bagus Gibran. Untuk Pak Mahfud, mungkin karena Pak Mahfud ini orang yang pengalaman ya, sehingga jawabannya itu lebih banyak mengenai pengalamannya. Tapi kurangnya adalah ketika terlalu banyak cerita tentang pengalaman, akhirnya kurang mengeksplor visi misinya gitu loh, sehingga publik itu hanya mendapatkan ilmu atau pengalaman yang pernah dilewati Pak Mahfud, tapi tidak kurang mendapatkan apa sih yang ingin dicapai ke depannya, seperti itu menurut saya. Nah itu membahas tentang yang pertanyaan panelis ya. Kalau penampilan mereka di head to head, nah ini beda. Kalau untuk Caimin, sepertinya Caimin ini ingin mengikuti gayanya Gibran, menggunakan istilah-istilah yang sulit seperti itu. Kita tahu Gibran di debat cawapres pertama itu pakai singkatan-singkatan ya kan, dan istilah-istilah yang sulit gitu loh. Ini tujuannya untuk menjebak, tidak ingin menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin dicapai oleh lawannya atau strategi lawannya gitu ya, tapi ingin menjebak lawannya supaya dipermalukan, seperti itu yang dilakukan Gibran. Kalau Caimin tadi hampir seperti itu ya, mengenai itu tadi ya, mengenai bioregional ya. Jadi sepertinya niru Gibran ini Caimin ya. Nah itu Caimin. Kalau Gibran ya seperti yang saya bilang tadi, ini sepertinya Gibran enggak merubah caranya ya. Di debat cawapres pertama itu Gibran itu memberikan singkatan-singkatan yang sulit atau istilah-istilah sulit. Di debat cawapres yang kedua Gibran juga melakukan itu gitu loh. Saya pikir ini adalah strategi yang basi kalau menurut saya ya, karena ayahnya juga pakai strategi itu dan ini anaknya nerusin gitu loh. Basi menurut saya, karena apa, akhirnya nggak bisa ngorek lebih jauh mengenai apa yang ingin dicapai lawan, atau nggak bisa ngorek apa kelemahan lawan mengenai visi misinya gitu loh, tapi malah ingin menjebak lawan supaya lawan itu terlihat bodoh. Ini cara yang menurut saya nggak terhormat dan nggak asik kalau menurut saya ya. Dan tambah lagi, Gibran itu menunjukkan gestur-gestur yang merendahkan. Ketika Pak Mahfud tidak bisa menjawab on point, itu langsung kayak gini, saya lagi nyari jawabannya Pak Mahfud gitu. Nah terus ngasih istilah yang sulit, Pak ngomongnya kayak gini, ya kan beliau profesor gitu. Nah, ini nggak perlu sebenarnya. Justru ini menurut saya malah blunder ya. Yang pertanyaan panelis sudah bagus, tapi head to headnya jelek sekali. Sesuai prediksi saya, pertanyaan panelis luar biasa, head to head jelek kalau menurut saya. Nah untuk Pak Mahfud nggak ada perbedaan mengenai pertanyaan panelis maupun pertanyaan head to head. Cuma tadi saya agak mencatat ya, menolak menjawab pertanyaan Gibran.
dikembalikan kepada moderator. Ya, saya pikir itu harusnya tidak dilakukan. Ya jawab aja sebisanya gitu ya. Yang penting bisa nyangkut dikit-dikit enggak masalah gitu ya. Tapi secara garis besar Pak Mahfud terlihat lebih terhormat daripada Caimin dan Gibran. Kenapa? Karena Pak Mahfud tidak memakai istilah-istilah yang sulit dan nggak pakai singkatan-singkatan yang aneh-aneh seperti itu ya. Oke, itu secara garis besarnya seperti itu ya penampilan mereka. Sekarang kita ke skornya. Kalau untuk pertanyaan panelis itu ada 6 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, kebijakan paslon untuk rendah karbon. Gibran dapat skor 4, Pak Mahfud 3, Caimin 3, Gibran 3. Strategi menanggulangi praktik ilegal itu yang kedua. Pak Mahfud 3, Caimin 2, Gibran 3, Pak Mahfud 3. Strategi menjaga pangan dan kualitasnya. Caimin 3, Gibran 4, Pak Mahfud 3, Caimin 3. Strategi memulihkan hak masyarakat adat. Pak Mahfud 4, Caimin 4, Gibran 4, Pak Mahfud 4. Strategi agar masyarakat desa tetap berminat di desa. Caimin 4, Gibran 4, Pak Mahfud 3, Caimin 4. Lalu strategi tentang reformasi agraria. Gibran 4, Pak Mahfud 4, Caimin 4, Gibran 4. Oke, kita total di pertanyaan panelis. Pertanyaan panelis untuk Caimin. Skornya 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Totalnya 27. Gibran 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Totalnya 30. Pak Mahfud 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4. Totalnya 27. Jadi kita bisa ketahui bahwa kalau menurut saya ya, menurut penilaian saya ini ya, Gibran mendominasi di pertanyaan panelis. Caimin dan Pak Mahfud sama skornya 27-27, kalau Gibran 30. Oke, selamat untuk Gibran di pertanyaan panelis menang. Oke, sekarang kita ke head to head. Ini yang bikin saya sebenarnya jijik. Jijik, nggak asik, dan kita kayak nggak dapet apa-apa gitu loh ya. Caimin skor 4, Gibran 2, malah bahas botol plastik gitu ya. Ditanya bioregional, bahasnya botol plastik. Lah emang botol plastik gimana? Mau di stop? Yakin mau di stop botol plastik? Atau segala hal yang jenis plastik itu? Kacamata yang ada plastiknya stop, semuanya stop. Komputer yang ada plastiknya di stop, stop semua gitu. Sulit. Oke, Caimin dapat 3, Gibran 2. 4, 2, 3, 2 ya. Kan head to head pertama Caimin dan Gibran itu. Head to head kedua Gibran dan Pak Mahfud. 1, 1, 2, 2. Gibran 1, Pak Mahfud 1, Gibran 2, Pak Mahfud 2. Karena apa? Ini greenflation tadi loh, yang nggak dijawab sama Pak Mahfud. Terus juga Gibran menurut saya nggak berkualitas ini pertanyaannya. Lalu head to head ketiga, Pak Mahfud 4, Caimin 4, Pak Mahfud 4, Caimin 4. Oke. Lalu head to head keempat, Gibran 1, Caimin 3, Gibran 2, Caimin 3. Head to head ke 1, 2, 3, 4, 5. Pak Mahfud 4, Gibran 4, Pak Mahfud 3, Gibran 2. Oke, head to head ke 6. Caimin 4, Pak Mahfud 3, Caimin 3, Pak Mahfud 4. Berapa total skornya? Total skornya adalah untuk head to head ya. Caimin 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 3. Total 28. Gibran 22, 12, 12, 42. Total 16. Pak Mahfud 12, 44, 43, 34. Totalnya 25. Kalau di total ya, jadi kalau untuk head to head ini Caimin yang nilainya paling tinggi. Caimin nilainya yang paling tinggi 28, Gibran 16, Pak Mahfud 25. Kalau di total Caimin 27 tambah 28, ini berarti 55 ya, poinnya 55 Caimin. Gibran 30 tambah 16, 46. Pak Mahfud 27 tambah 25, 52. Oke, berarti pemenang untuk debat cawapres malam hari ini adalah Caimin dengan skor 55. Disusul Pak Mahfud dengan skor 52, disusul Gibran dengan skor 46. Itu adalah penilaian saya berdasarkan yang saya amati. Mungkin tidak sama dengan penilaian teman-teman, karena
ya kita punya pengalaman yang berbeda mengenai menilai debat. Kebetulan saya pernah menjadi debater mahasiswa dulu, jadi saya bisa menilai berdasarkan pengalaman saya gitu. Kalau teman-teman nggak setuju nggak masalah gitu. Jadi ini kan berdasarkan pengalaman saya sebagai yang pernah mengikuti event debat, sehingga pengalaman itu saya gunakan untuk menilai. Nah, memang saya pikir Gibran belajar dengan bagus, Caimin belajar dengan bagus. Nah, cuma kalau Pak Mahfud sepertinya memang mengandalkan pengalamannya gitu ya. Nah, cuma masalahnya itu Gibran itu banyak blunder malam hari ini. Karena apa? Saya nilai dia kan pemuda sopan dari Solo gitu ya. Tapi kok gitu tadi sikapnya? Gini, ya kan? Ini kan profesor dan segala macam. Pakai ngeritik botol plastik gitu. Kita tuh nggak bisa ninggalin plastik. Nggak bisa. Mengurangi bisa. Meninggalkan nggak bisa. Botol plastik itu sudah ada regulasinya gitu. Ada aturannya. Perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai karyawan banyak itu pakai botol plastik. Aqua, Ades, Le Mineral, Pucuk Harum, ya kan? Nescafe. Banyak itu botol-botol plastik itu. Di Indomaret, di Alfamart itu banyak yang masih pakai botol plastik. Lah mau di stop semua. Ganti apa? Kaleng. Mahal. Ya. Jadi kita cuma nggak bisa meninggalkan plastik. Mengurangi bisa, kalau meninggalkan nggak bisa. Kacamata. Ini plastik juga ini. Terus part-part dalam komputer, casing dan segala macam masih ada yang plastik. Kan? Masih banyak. Ini mouse, headset. Banyak yang plastik. Kita mau ninggalin plastik, yakin. Itu sulit ya. Jadi kalau mengkritik masalah itu Gibran itu malah lucu. Tapi harusnya bisa dibantah oleh Caimin, tapi Caimin nggak bisa bantah, itu gimana? Terus Gibran juga bahas Thomas Lembong, ngapain? Memangnya Gibran sendirian? Apakah Gibran menyiapkan diri sendiri? Enggak, pasti pakai tim gitu loh. Nah begitu juga Pak Caimin ya pakai tim juga gitu. Itu hal yang biasa. Justru kalau tidak dipersiapkan, ya nanti khawatirnya malah banyak blunder yang tercipta dan mengecewakan para pemilihnya karena debatnya nggak mampu seperti itu. Jadi pakai tim itu hal yang biasa dalam debat capres cawapres seperti itu ya. Ya kira-kira itu ya yang bisa saya nilai ya. Jadi pemenangnya untuk malam ini Caimin. Kalau untuk debat capres pertama itu Pak Anies. Debat cawapres itu yang menang Pak Mahfud. Debat capres lagi yang menang Pak Ganjar kayaknya. Debat cawapres ini yang menang Pak Caimin gitu ya. Siapa nanti yang kelima ini menang ini ya? Oke, kita lihat aja video selanjutnya setelah nonton debat kelima seperti itu. Kalian boleh setuju atau nggak setuju sama saya, bebas karena ini negara demokrasi, gitu ya. Dan saya tetap menyatakan sebagai pihak yang masih netral, saya masih bisa mikir-mikir lagi siapa yang saya pilih. Yang jelas nanti 14 Februari saya tetap nyoblos, cuma yang saya nyoblos siapa rahasia gitu. Saya akan tentukan di 13 Februari nanti siapa yang saya coblos, dan itu nggak akan saya share agar saya tetap independen. Karena saya sudah dituduh, kamu 01 ya, kamu 02 ya, kamu 03 ya. Alah, tuduh terus aja. Yang penting saya berpihak pada independensi seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Maaf ada gangguan kayak gini, maksudnya mengganggu mata kalian karena memang males nyopot gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.